wabarakatuh. Pemirsa, apa interpret jalan-jalan saat ini ada di timur Kota Angin, tepatnya di daerah Warijayeng, Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, di mana saat ini Abah sudah berada di rumah salah satu tokoh spiritual yang sudah sepak terjangnya melalang buana dari pulau ke pulau. Tentunya membuat pemirsa penasaran seberapa besar sepak terjang, seberapa jauh sepak terjang daripada salah satu tokoh spiritual ini. Mari kita perkenalan langsung dengan beliau. Selamat pagi, Gus Kamto. Ya. Kalau boleh tahu Gus Kamto, kegiatan untuk hari-hari ini apa? Saat ini yang nganggur Pak, Libur ya? libur sama sekali. Ya. Kalau boleh tahu, apa pandemi corona ini sangat berdampak di dalam aktivitas daripada Gus Kamto ya? Dampaknya sangat Luar biasa. Luar biasa. Terakhir kalau boleh tahu, Gus Kamto ini lagi melalang buana di daerah mana, pulau mana? Untuk yang terakhir sebelum ada Pandemi corona ya, itu di daerah Kalimantan ya. Kalimantan, tepatnya di Kalimantan mana? Di daerah mana tuh? Kalimantan Selatan, Barat, Bukan, Samarinda, daerah di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, kalau boleh tahu Gus Kamto, saat ini kan banyak apa ya namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Apa yang Gus Kamto lakukan untuk beraktivitas saat ini? Mau kemana-mana gimana? Untuk saat ini ya di rumah saja. Sementara tirakatan di rumah ya? Tirakat di rumah, orang mau kesini juga nggak berani. Saya keluar juga nggak berani. Saya nggak berani. Apa puasa di rumah? Doa atau saran Gus Kamto untuk masyarakat yang di luar gimana Gus Kamto? Untuk saran ya lebih baik mengikuti anjuran pemerintah lah. Anjuran pemerintah. Lebih baik jaga jarak, demi kesehatan semuanya, untuk keluarga juga untuk semuanya aja lah. Semuanya gitu. Kalau boleh tahu Gus Kamto, kan pandemi corona ini kan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia kira-kira pandemi corona ini masih lama enggak Gus Kamto untuk di Indonesia seperti ini? Untuk perkiraan yang jelas nggak bisa diprediksi Pak. Nggak bisa diprediksi ini. Kalau menurut saya lama juga itu. Lama juga. Menurut Gus Kamto, sasmito goib apa yang diterima dengan adanya pandemi corona ini? Apakah ini seperti pagebluk atau memang ini wabah yang mungkin apa ya? Ya mungkin sudah waktunya di Indonesia ini kena ujian seperti ini, termasuk sasmito goibnya gimana pelambangnya? Oh itu ya. Kalau saya, menurut saya itu kalau dibilang pagebluk juga bisa. Juga bisa ya. Wabah ini kan dunia loh Pak ya. Dunia ya betul. Sedangkan pagebluk menurut orang Jawa kan hanya di Jawa. Hanya di Jawa ya betul. Tapi ini Nusantara kan. Nusantara semuanya lah, dunia semuanya lah. Mungkin ini juga teguran atau ujian dari yang Maha Kuasa seperti itu. Terus saya tanya Gus Kamto dulu mempunyai kelebihan seperti ini tirakat atau puasa atau ilham atau keturunan Gus punya kelebihan seperti ini? Gimana kalau dibilang tirakat juga tirakat juga mungkin dari kalau keturunan juga ada. Dari kecil sudah dari buyut ya. Iya, dari buyut atau dari mbah keturunan? Buyut, dari buyut, dari buyut bapak sudah. Kalau boleh tahu Gus Kamto sepak terjang seperti ini selama ini apa membuka cabang atau hanya Gus Kamto pribadi dengan kru? Pribadi. Muridnya banyak enggak santrinya Gus Kamto? Dibilang banyak ya nggak begitu banyak, dibilang sedikit juga banyak. Gitu relatif nggak bisa dia. Nggak bisa dia nih. Kan orang keluar masuk yang belajar itu. Keluar masuk. Kalau boleh tahu Gus Kamto, kan selama ini Gus Kamto keliling dari pulau ke pulau. Mungkin kesulitan apa atau permasalahan apa yang mungkin
dianggap serius atau dianggap apa ya, berkesan bagi Gus Kamto? Mungkin mengobati orang atau konsultasi spiritual atau seperti apa? Kalau saya pribadi, keluhan yang paling sulit itu di bahasa saya. Memang saya kan orang kampung. Orang kampung. Nah, jadi kalau komunikasi kalau di luar Jawa itu kadang saya tidak bisa menerima, terus omongan saya di sana kadang juga bingung, katanya nggak sinkronnya di situ. Sinkronnya di Itu kesulitannya di situ. Gitu. Kalau boleh tahu di Kalimantan kemarin atau mungkin pengalaman selama ini, penyakit apa yang sulit untuk disembuhkan itu sementara Gus Kamto? Ya tetap itu mungkin non medis ya, Non medis gitu. Kalau penyakit medis Seperti kanker juga pernah menyembuhkan Gus Kamto? tapi nggak begitu banyak lah. Kan saya intinya seperti ini, kalau medis itu juga saya saranan ke rumah sakit, saya bantu hanya Doa aja. Metode apa yang dipakai Gus Kamto untuk mengobati seorang pasien? Apa mungkin sarana lewat air putih, atau dikasih pegangan haikal atau jimat, atau mungkin didoain serta diterapi? Yang mana? semua itu termasuk. Semua itu termasuk. Lihat apa yang dibutuhkan untuk penyembuhan itu. Oh gitu, Ada tergantung yang risikonya pasien seperti apa ya, ini. ada yang membutuhkan cuma doa-doa, ada yang ya, lihat Berarti bermacam-macam, beraneka ragam sesuai dengan kondisi daripada si pasien. Iya. Terus penyakit yang terberat yang pernah Gus Kamto alami ngobati itu penyakit apa? Yang sulit untuk disembuhkan? Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada yang berat, selagi kita masih mendekatkan diri sama yang kuasa lah gitu. Jadi selama kita mau berikhtiar iya. mau berdoa, berikhtiar. Sebab kan saya juga manusia, intinya kan tetap meminta Semuanya sebagai lantaran, sebagai jembatan kan, sarana. Iya. Selain di Kalimantan, di mana lagi Gus Kamto pernah berkiprah sepak terjang untuk menolong seseorang ini? Banyak kota Pak. Di Sulawesi juga pernah? Lama di sana. Lama di sana. Lama sekali. Bahkan di luar negeri. Di luar negeri juga pernah. Di luar negeri gimana Gus Kamto? Kebanyakan itu di KBRI. KBRI. Ada pasien orang Indonesia, tapi nggak bisa pulang, tapi keadaan sakit. Gus Kamto diundang ke sana. Kalau boleh tahu Gus Kamto, anak buah atau kru dari Gus Kamto sendiri, santrinya Gus Kamto ini berapa? Untuk saat ini yang mengikuti saya terus itu ada sekitar 20 orang. 20 orang yang selalu aktif setia menemani Gus Kamto dimanapun berada. Cuma Pak, saya pilah-pilah di daerah sana. Tersebar gitu ya. Berarti di seluruh Indonesia ini Gus Kamto ada ya santri ya. punya istilahnya apa, pengikut seperti itu ya, mengabdi setianya Gus Kamto. Rata-rata untuk santri ini diajari apa aja, sejauh mana diajari Gus Kamto keilmuannya? Untuk saat ini jelas, atau mungkin belajar mijit dulu atau gimana? Ya itu tahap pertama. Itu modal intinya tetap saya suruh sholat haji, karena pegangan untuk orang, untuk manusia kan itu. Nanti kalau sudah itu baru saya belajar yang lain, amalan yang lain. Ya, dasarnya pondasinya kan itu. Ya itu ada puasa juga ke sini ya. Ya pasti ada lah. Pasti ada. Karena saya merekrut orang itu bukan orang yang baik. Memang saya rekrut orang yang sudah abangan, intinya seperti itu. Sudah istilahnya kadaluarsa lah ya, sudah mungkin sulit diatur lah, itu diatur sama Gus Kamto kan. Saya rekrut, saya arahkan, dijadikan jadi lebih baik seperti apa gitu. Itu tanpa pandang bulu atau khusus orang Islam, tanpa pandang bulu, segala agama. Jadi nasionalisme banget ya Gus Kamto ini ya. Luar biasa pemirsa. Gus Kamto ini ternyata mempunyai jiwa sosial yang sangat besar. Jadi beliau ini mengentaskan orang yang dari jalur merah untuk kembali kepada relnya sebenarnya, jadi diri manusia seperti apa. Tidak semua orang bisa seperti itu, mungkin dipilih, mungkin dicari yang banyak uang, tapi Gus Kamto tidak melihat dari sisi itu. Bahkan dari orangnya yang ngomong seperti asongan gitu ya, itu pun bisa dididik untuk menjadi bisa.
Berarti salah satu syarat untuk menjadi santrinya Gus Kamto ini adalah ikhlas dulu ya. Ikhlas. Ikhlas dan punya keinginan mau berubah. Luar biasa. Terus lagi Gus Kamto, kan saat ini banyak istilahnya orang yang ngaku-ngaku spiritual di luar yang nanti itu target seperti itu. Menurut kacamata Gus Kamto gimana? Apa mereka sebenarnya bisa tidak seperti itu? Justru kalau menurut sepengetahuan saya, pandangan saya, orang yang target itu jelas orang yang nggak bisa ngaku bisa. Iya, karena kalau memang orang itu bisa, nggak mungkin lah. Ya mungkin karena dia merasa bahwa ilmu itu dari Allah semua. Iya. Kenapa harus diperjualbelikan gitu mungkin ya? Logikanya kan kalau orang dari bawah itu ingin bisa, kan ada jalan. Nah, dari menuju ke bisa itu dia pasti punya tujuan untuk menemukan orang atau apalah, yang jelas tujuan baik. Jika tujuan baik itu nggak mungkin disertai dengan nominal atau dengan uang. Benar-benar ketulusan Harus ikhlas. Itu menurut pandangan saya. menurut kacamata dari Gus Kamto. Ya kalau boleh tahu Gus Kamto ini sudah berkeluarga? Sudah. Berapa putra? Saya putra tiga. Sudah menikah semua atau Belum masih sekolah. masih sekolah semuanya? Kalau ditinggal Gus Kamto ini gimana? Sang istri kalau enggak untuk lama-lama enggak pulang di luar dulu atau gimana? Sebelum menikah kan istri sudah tahu kalau apa kerjaannya, apa kesibukannya sudah tahu. Tidak merasa terganggu tidak nggih? Sudah memaklumi benar nggih? Bahkan mendukung. Mensupport maksimal. Terus yang terakhir putra besar kan tidak ada, enggak kira-kira besok yang ngikuti jejak dari Kemungkinan ada. kemungkinan Ada yang kecil sendiri. yang kecil sendiri. Yang kecil umur berapa? Kelas 3. Kelas 3, Masuk kelas 4. SD ya, SD. Jadi sepak terjang selama ini si kecil juga jarang ditemuin di rumah ya. Jarang sekali. Frekuensi untuk pulang berapa bulan sekali Gus Kamto untuk pulang ke Jawa? Nggak bisa ditentukan. Bisa ditentukan. Nggak ada waktu longgar ya. Kunjung pulang ke rumah. Luar biasa. Mungkin pesan dari Gus Kamto untuk masyarakat yang di luar, mungkin sahabat Gus Kamto yang ada di luar pulau, mungkin apa Gus Kamto bisa disampaikan untuk di saat pandemi ini? Ya. Untuk pesan saya, berhubung ini kan situasi seperti ini, kalau bisa ya jaga jarak, jaga kesehatan, tetap balik harus puasa dulu. Dengan waspada bahasanya, seperti itulah. Terus intinya kita harus berserah diri. Ya, apalagi sebentar lagi ini kan Ramadan ya. Ya. Nah, jadi paling tidak 1 minggu lagi ini Ramadan. Pesan apa yang disampaikan buat sahabat Gus Kamto yang ada di luar, buat santrinya Gus Kamto, buat pasien yang sudah sembuh ditangani Gus Kamto untuk menjelang Ramadan ini gimana? Yang saya dengar tidak boleh ada terawih, tidak boleh berjamaah di masjid, nah seperti itu. Apa saran dari Gus Kamto? Saran saya yang sudah pernah saya sembuhkan atau siapa saja yang mengenal saya, intinya itu tetap waspada. Protokol dari pemerintah, anjuran dari pemerintah tetap diikuti, biar sehat. Belajar lebih sabar ya. Karena ini kan nggak bisa kemana-mana, cari ekonomi boleh sabar di rumah ini. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan sosok Gus Kamto, spiritual, istilahnya dari pulau ke pulau yang sepak terjangnya sangat luar biasa. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya sudah dijajahi. Pesan daripada Gus Kamto, tetap jaga jarak, tetap berdoa dari rumah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan mungkin dari pasien yang sudah pernah ditangani Gus Kamto, tetap eling lan waspada. Kita percaya bahwa gaib itu ada, cuma kita tidak belum yakin bahwa kekuatan gaib melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, ini tadi bincang-bincang kita dengan spiritual Gus Kamto dari kota angin paling timur di Kota Nganjuk. Mudah-mudahan saran dari beliaunya
sangat bermanfaat bagi sedulur-sedulur yang ada di luar sana. Billahi taufik wal hidayah wa ulami wa maistur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار.